Sewaktu saya membuat video tentang Akademi Bangun Reseller dan saya menceritakan pengalaman saya, ternyata banyak yang masuk ke dalam WhatsApp saya, pertanyaan-pertanyaan seputar membangun reseller. Pertanyaan ini sebenarnya sederhana, simple, tetapi buat teman-teman yang sedang merintis itu berat. Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya susah dijawab. Itu menimbulkan kegalauan yang mendalam. Halah. Intinya adalah ketika membangun reseller, seringkali pertanyaan-pertanyaan ini membingungkan. Membingungkan kenapa? Karena dari pertanyaan ini orang jadi sulit melangkah karena susah menjawabnya gimana. Dan saya mau di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan paling mendasar ketika membangun reseller. Dan pertanyaan ini sering dilontarkan para teman-teman yang sedang merintis awal-awal pasukan reseller. Dan saya berharap video kali ini dan pertanyaan ini bisa menolong teman-teman menjawab kegalauan-kegalauan ketika membangun pasukan reseller. Saya membuat judulnya adalah 9 pertanyaan penting seputar membangun reseller. Oke, pertanyaan pertama. Mas, kalau saya bangun pasukan reseller, tiba-tiba dalam sebuah grup ada orang hebat yang masuk ke grup, atau bahasa istilahnya adalah ada mastah yang masuk ke grup. Gimana, Mas? Ini pertanyaan yang kadang-kadang saya ketawa juga sih. Tapi waktu awal-awal saya meneliti, saya juga mengalami hal yang sama. Suatu saat kita bikin rekrutmen, ternyata yang join itu ilmunya, kalau ilmu perdukunan gitu ya, bercanda. Ilmu perdukunan, dukunnya ini lebih hebat. Halo mbak, yang punya ilmu lebih kuat, saya tolong hormati saya mbak, minta maaf. Intinya adalah, kalau ilmunya lebih hebat, dia masuk ke grup bagaimana? Mastah, bahkan dia lebih hebat dibanding kita. Tapi mereka mau jadi reseller kita. Dengan tujuan, maksudnya tujuannya murni ya, benar. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, kalau saya bilang, ini konteksnya baper ya. Konteksnya adalah bodoh amat. Kalau di Akademi Jago Jualan, saya selalu bilang bodo amat. Kalau dia lebih hebat sama kita, bodo amat. Harus itu jadi motivasi. Jangan tiba-tiba kita jadi jiper. No. Nggak boleh. Ada orang lebih hebat, terus kita jadi jiper. No. Nggak. Kadang-kadang mental orang kita tuh kayak gitu. Ada orang lebih hebat, ada orang lebih apa, terus kita jadi jiper. No. Nggak. Ada orang lebih hebat masuk ke grup kita, jadi motivasi. Kita harus jauh lebih hebat. Kita harus lebih powerful. Kenapa? Karena ini grup kita. Ini otoritas kita. Kalau dia lebih hebat, ya kita juga harus belajar. Tapi memang konteksnya kita jangan pongah, jangan sombong, jangan sok. Ini grup-grup gue, nggak boleh gitu. Tapi bangun sinergi sama dia. Sambil bangun interaksi. Dia pasti menghormati. Kalau dia benar, dia pasti menghormati kita kok. Oke? Tapi jangan jiper. Gara-gara nggak jiper, kita ngomong gini. Halo Suhu, halo Masta, halo Suhu. Maaf ya kalau saya melakukan kesalahan, saya mau sharing, maaf ya. No, nggak usah gitu. Santai aja, bodo amat. Yang penting teman-teman pede. Kuncinya di mana? Pede. Oke, mau teman-teman bikin kulwa kek, bikin FB group kek, mau bikin sharing group kek, WA group kek, apapun. Kalau ada master yang masuk, santai aja. Nggak perlu salting, nggak perlu salah tingkah, nggak perlu jiper. Itu kuncinya, nggak perlu jiper. Ya. Yang kedua adalah, Mas, kata Mas Hermas kan harus bina reseller, harus bina grup. Tapi saya bingung nyari konten, gimana? Nyari konten, saya bingung. Solusinya? Cara pertama, teman-teman menulis sendiri. Dengan syarat, teman-teman sudah punya ilmunya. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa kopas dari buku bisnis yang lain, materi yang lain, sharing yang lain, seminar yang lain, training yang lain, workshop yang lain. Kopas. Atau yang ketiga, teman-teman bisa undang orang ke grup. Oke, intinya jangan pusing. Kalau teman-teman, Mas, kalau saya nggak punya konten, nggak bisa bikin konten, saya nggak bisa melakukan pembinaan. Nggak, intinya harus bina. Mau itu materi dari mana, kayak dari buku, kayak dari majalah, kayak dari internet, kayak dari FB group, kayak bodo amat. Yang penting adalah teman-teman harus rutin berbagi. Tapi ingat, kalau punya orang, materinya harus pakai sumbernya. Nggak asal comot, nggak asal kopas. Oke? Yang ketiga, saya masih bingung Mas nentuin komisi.
bingung nentuin komisi. Perhatiin baik-baik. Kalau teman-teman dulu belum ikut Akademi Bangun Reseller, bingung boleh. Sekarang jangan bingung. Kalau bingung pegangan. Enggak, maksudnya kalau bingung cari video-video sebelumnya. Saya sudah sharing ini. Lihat, cek prinsipnya, menguntungkan, cek HPP, cek COGS-nya, berapa kembang bagi untuk reseller, berapa nilai bonusnya. Intinya adalah cek prinsipnya. Cek video saya sebelumnya, saya bahas menentukan komisi. Bahkan saya juga infoin tentang bagaimana membuat info tentang bonus. Yang keempat, pakai aplikasi apa ya Mas? Pakai aplikasi apa untuk ngumpulin reseller, untuk grouping reseller? Grouping reseller. Dulu waktu Telegram lagi rame, orang pada bikin grup Telegram. Karena di Telegram bisa delete, bisa masukin note atau apa. Tapi karena kondisinya Telegram itu kadang-kadang nggak jelas dengan kondisi-kondisi yang kemarin, maka saya sarankan jangan pakai Telegram. Saya menggunakan lebih aman. Kalau saya pribadi, saya menggunakan WhatsApp grup. Kenapa? Karena segmennya lebih luas. Emak-emak, bapak-bapak, pemula, awam, pakai WhatsApp, gampang. Artinya tipikalnya mereka adalah tipikal awam, dan kalau misalnya mereka disyaratkan punya WhatsApp, mereka punya WhatsApp. Line. Kalau anak muda bisa pakai Line grup. Tapi kalau misalnya nggak, reseller kita banyak bapak-bapak, ibu-ibu, susah. Apalagi kalau jualan herbal. Mana sih anak muda yang jualan herbal? Nggak banyak yang jualan. Paling mama, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. BBM udah nggak sepopuler dulu. Bisa, cuma kayaknya nggak deh. Kalau saya saranin WA grup. Kalau teman-teman punya aplikasi sendiri, bikin aplikasi sendiri. Tapi memang PR-nya teman-teman harus punya tim IT untuk bisa membuat aplikasi sendiri. Oke, yang kelima. Kalau kondisinya reseller ke pusat, bagaimana Mas? Nah, ini banyak yang ngalamin gini dan curhat ke saya. Perhatiin baik-baik. Ada dua kasus. Kasus yang pertama, reseller berinisiatif ke pusat. Kasus yang kedua adalah pusat ngambilin customer reseller. Waduh. Kalau kasusnya adalah pusat ngambilin, jadi gini, si pusat punya database customer nih. Database customer. Terus dikotakin satu-satu. Tok, 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 tok. Mau nggak jadi reseller saya? Mau nggak jadi reseller saya? Mau nggak jadi reseller saya? Saya dulu pernah melakukan itu tahun 2016. Saya melakukan selama 3 bulan. Dan saya sadar saya melakukan kesalahan. Itu dulu zamannya Divisi 1 web praktis. Teman-teman perlu tahu, ketika saya melakukan itu, saya merekrut reseller dari saya merekrut customer menjadi reseller, database dari reseller. Saya seperti ngambil domba-domba orang. Saya seperti ngambil domba-domba orang. Dan itu kejadian selama 4 bulan awal 2016. Itu belum ada Ethnostor. Itu rame tuh web praktis. Banyak yang komplain. Dan saya sadar, saya salah. Saya itu waktu awal-awal Divisi 1 saya waktu awal merintis, saya nggak tahu, oh ternyata saya salah. Saya nggak boleh mengambil dari yang sudah dibuat oleh para reseller. Artinya saya ngambil jatah atau saya ngambil kolam orang. Kecuali bedanya reseller inisiatif sendiri ke pusat. Berarti ada problem di ini. Kitanya ngejagain. Maka tips solusinya apa? Supaya mereka loyal. Cek video sebelumnya saya sudah sharing tentang cara loyal. Teman-teman harus punya produk lebih lengkap dari pusat. Harus punya pembinaan lebih rutin. Gimana Mas punya produk lebih lengkap dari pusat? Berarti teman-teman harus menjual lebih dari satu produk. Misalnya kalau Ethnostor, nah maka jangan Ethnostor aja, bisa produk-produk buku bisnis yang lain. Kenapa? Kalau ke Ethnostor aja kan berarti hanya Ethnostor doang. Yang kedua, pembinaan lebih rutin. Supaya apa? Kalau saya cuma seminggu sekali, mungkin teman-teman harus bikin yang lebih rutin. Kenapa? Seringkali saya punya kasus begini. Ada reseller yang nggak mau ke pusat karena mereka udah deket banget sama para group leadernya, para orang-orang business ownernya. Tapi ada juga mereka pindah ke pusat karena mereka nggak dibina, nggak dilayani, tidak terdidik dengan baik. Mereka nggak punya intensif para pembina reseller nggak intens untuk bisa bina mereka. Ujungnya mereka pindah ke pusat. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik. Yang keenam, Mas, kalau kondisinya begini, saya posting di grup reseller, responnya klik-klik. Nah, pernah ngalamin gitu? Saya pernah, teman-teman, posting. Selamat pagi, absen yuk. 2 jam kemudian, gak ada yang absen, klik-klik. Selamat pagi, yang absen berapa doang? Ya nggak masalah sih, tapi yang paling sedih kalau absen gak ada yang absen. Kayak gitu.
Nah, kenapa teman-teman? Perhatiin baik-baik. Kalau kondisinya kayak gini, ada berbagai macam alasan. Alasan yang pertama mungkin grupnya emang nggak banyak. Kalau saya boleh saran, kalau grupnya mau rame, minimal banget 100 orang. Jangan di bawah 100. Kalau di bawah 100 pasti sepi. Kalau di bawah 100 pasti sepi. Oke? Nah, minimal 100. Yang kedua, interaksinya jangan seminggu sekali. Kalau interaksinya seminggu sekali ya nggak aneh kalau jarang-jarang diskusi ngomongnya. Oke? Interaksinya harus rutin. Jangan seminggu sekali. Kalau kita seminggu sekali baru ada interaksi lagi seminggu ke depan, minggu depannya lagi, ya nggak aneh kalau kita posting diabaikan. Terus kita jangan posting jualan mulu. Bina. Supaya orang ketika kita posting, dia tahu, oh, ketika Hermas posting ditunggu-tunggu. Ketika ini orang posting ditunggu-tunggu. Nggak, posting jualan. Orang juga jengah. Tahu jengah? Orang jadi nggak suka gitu. Irritating dengan postingan yang kita buat. Oke? Yang ketujuh. Nah, Mas, kalau saya mau bangun grup reseller, mulainya dari mana? Saya sudah ikutin Akademi Bangun Reseller. Mulainya dari mana? Saya kasih 2 jawaban. Jawabannya singkat adalah mulai dari sekarang. Kenapa? Seringkali kita nggak mulai-mulai karena kita kebanyakan pertimbangan. Jangan kebanyakan pertimbangan. Nanti kalau gagal gimana? Kalau nggak laku gimana? Kalau reseller saya pindah ke sini gimana? Kalau reseller kita nggak loyal gimana? Udah bodo amat. Mulai aja dulu. Bikin grup. Nah, ini yang kedua yang jawaban benar. Bikin grup. Rekrut. Oke. Ini FB, WA, bikin kolam ya, maksud saya. Kolam, rekrut, infokan penawaran. Cek di video saya sebelumnya. Penawaran. Terus masukkan ke grup reseller. Grup reseller, infokan harga dasar, produk apa, mulai jualan. Jadilah teman-teman punya reseller sendiri. Kenapa? Karena kalau nggak diginin mau sampai kapan? Mulai dari sekarang, mulai nanti malam. Kalau perlu setelah nonton video ini langsung jalan. Jangan, nanti deh nunggu ada ini, nanti deh nunggu ada vendor, nanti deh nunggu ada supplier. Hey, bahkan cek Tokopedia itu banyak, cek Bukalapak itu banyak vendor-vendor agen-agen yang bisa ngasih harga murah dan kita ngejualin. Bahkan dulu saya pernah melakukan begini. Saya cari flash disk yang murah, teman-teman, di Tokopedia. Dapat flash disk harganya dulu 2 giga. 2 giga tuh harganya 150.000. Dapat harga 75.000. Saya belilah 75.000. Dari situ saya jual lah ke market 120.000 lebih murah. Saya dapat profit, teman-teman. Dapat profit. 75.000 jual 120.000 dapat profit. Saya dari reseller kan? Saya nggak perlu nyari vendor-vendor susah. Dari Tokopedia banyak. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah, teman-teman, dimulai. Nggak ditunda-tunda terus. Mau sampai kapan? Ya, mulai tanpa tapi, tanpa nanti. 8. Kalau saya rekrut reseller, Mas, gratis atau berbayar? Nah, ini banyak pertanyaan nih. Masih ingat video ini? Saya share di video sebelumnya. Gratis atau berbayar? Kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman masih pemula, baru mulai, bikin gratis dulu. Oke? Gratis dulu. Untuk pemula. Tapi, kalau teman-teman udah punya brand, personal brand yang bagus, teman-teman udah jadi master, udah jadi trainer, marketnya gede, bayar. Karena gratis dan bayar punya kelebihan, punya kekurangan. Gratis, kelebihannya bisa grade banyak, kekurangannya kita nggak bisa filter orang yang serius sama enggak. Bayar, kita bisa memfilter orang yang serius, tapi kelemahannya mungkin yang ter-achieve, yang join jadi reseller nggak banyak. Kenapa? Karena berbayar. Oke? Atau hybrid. Hybrid itu gimana? Dia tetap bayar, tapi bayar produk. Bukan bayar pendaftaran. Bayar produknya aja. Bayar produknya aja. Ketika dia bayar produk, ini namanya hybrid ya. Dia nggak ada fee registrasi, dia bayar produk, dia langsung jadi reseller. Nah, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan-pertanyaan yang suka bikin orang reseller, para pemilik reseller itu galau. Kalau saya punya pasukan, dan pasukan itu berjualan, selling, saya boleh nggak ikutan jualan?
Nah, pertanyaan tuh. Kalau pasukan reseller saya jualan, boleh nggak saya ikutan jualan? Jawabannya, kalau saya pribadi, ada namanya step. Kan stepnya makin lama makin naik ya. Kalau kondisinya adalah reseller masih sedikit, kualitas jualannya belum kenceng, kita boleh jualan. Tapi kalau reseller udah banyak, terus kenceng jualannya, kita jangan jualan langsung. Itu yang saya lakukan di Ethno-Store. Saya jualan langsung hanya minim. Saya fokus 80%, 90% dari jualan para reseller. Kecuali digital. Waktu e-course, belum banyak penjualan dari para reseller. Maka saya juga jualan langsung. Bedakan. Jangan kondisi gini. Ketika teman-teman masih baru mulai, diserahin semua ke reseller. Nanti teman-teman nggak dapat cash flow. Omsetnya sedikit. Kenapa? Reseller belum mature, belum dewasa, closing nggak banyak, kolam belum banyak. Jadi ketika mereka jualan, closingnya kita cuma sedikit. Maka kita boleh jualan juga. Tapi, suatu saat nanti, ketika reseller makin lama makin banyak, udah makin jago-jago jualan, oke, teman-teman boleh untuk menyerahkan, mendelegasikan para reseller aja yang jualan, kitanya nggak jualan. Kita fokus apa? Kita fokus merekrut, membina, hingga makin lama makin besar. Oke? Kebayang ya? Intinya adalah, teman-teman perhatiin baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inilah pertanyaan-pertanyaan basic yang saya ditanyakan. Dan saya berharap, teman-teman, dari pertanyaan ini, teman-teman, sudah kebayang, oh, saya nggak boleh bingung, saya nggak boleh bimbang. Ada jawabannya. Oke? Dan dari pertanyaan ini, ketika teman-teman sudah menjawab, sudah terjawab pertanyaannya, harapan saya adalah nggak susah lagi ketika bangun reseller. Oke? Maju terus, teman-teman. Terapkan, pahami, sehingga ketika teman-teman nanti makin lama makin kencang jualannya, sudah paham. Ternyata saya nggak akan bingung lagi. Tunggu materi berikutnya, pelajari, praktekkan terus.